Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala ta'ala aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa sekalipun melalui layar kaca. Sekalipun lewat layar kaca, semoga hati kita tetap tersambung dan terkoneksi seperti jaringan yang paling kuat sinyalnya. Baik, anak-anakku sekalian, kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kita khususkan, mudah-mudahan kita selalu Allah berikan kesehatan, Allah jaga kita, jaga keluarga kita dari mara bahaya. Kemudian Allah sudahi pandemi corona ini, Allah angkat, amin ya rabbal alamin. Ala hazihi wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi mustafa rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama-tama yang terhormat Kepala SMP Al-Muhajirin Bekasi, Ibu Eva Purnamayanti, SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Samsul Bahri, SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Saiman Fadilah, SPDI. Yang terhormat Ibu Arya Ratnaningsi, SSI, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Staf Dewan Guru, staf TU, serta karyawan SMP Al-Muhajirin Bekasi semua. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kita, Allah selalu berikan kesehatan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan ya seperti doa kita di awal, Allah selalu jaga. Sudah hampir 1 tahun ya kita sekolah dalam kondisi daring ya, setahun sudah, dan ini adalah pesantren Ramadan yang kedua kalinya dalam kondisi yang masih pandemi. Mudah-mudahan ini tidak sedikit pun menyurutkan semangat anak-anak bapak yang soleh dan solehah untuk terus menuntut berjuang di jalan Allah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, jangan lupa dibuka ya portofolionya masing-masing. Sudah pada punya kan ya? Dibuka portofolionya. Nanti setiap materi yang Bapak sampaikan atau nanti guru-guru lain sampaikan, kalian catat ya, kalian ringkas. Jadi simak baik-baik. Materi yang akan Bapak sampaikan ini berjudul Sholat dan Puasa sebagai Nilai Dasar Islam ya. Sholat dan puasa sebagai nilai dasar Islam. Jadi ada 2 topik bahasan. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah puasa
ya. Untuk mempermudah, kita punya rumus ya. Rumus ini biasa dipakai di semua disiplin ilmu pelajaran. Apa rumusnya? Ada 5W 1H. Apa itu 5W 1H? 5W itu berarti W-nya ada 5 ya. W-nya ada 5. Yang pertama what ya. What itu artinya apa. Yang kedua why. Why itu kenapa. Jangan tanya kenapa Bapak bisa ganteng. Jangan pernah tanya. Yang ketiga when. When itu artinya kapan. Terus yang keempat where. Where itu di mana. Kemudian yang kelima who. Who itu artinya siapa. Nah, dan yang terakhir adalah how. How itu artinya bagaimana. Jadi untuk mempermudah, what, apa. Jadi topik yang pertama adalah sholat. Apa itu sholat? Nah, gitu ya. What itu artinya apa? Nah, pertanyaan pertama adalah apa itu sholat? Sholat ya, secara bahasa itu bermakna doa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Apa artinya? Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi sholat secara bahasa artinya doa. Kemudian sholat secara istilah dalam kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Gharibili menyebutkan wa syar'an kama qala ar-Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bisyara'atin makhsusatin ya. Apa artinya? Dan secara istilah ya, sholat secara istilah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam beserta syarat-syarat yang telah ditentukan ya. Jadi pertanyaan pertama tadi what, apa itu sholat? Sholat tadi secara bahasa artinya doa. Kemudian secara istilah ya, dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir. Jadi Allahu Akbar, takbiratul ihram itu diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Salam ke kanan, salam ke kiri ya, cukup dua, salam ke kanan dan salam ke kiri, jangan ada salam ke dia. Oke, itu ya. Yang kedua ya, apa tadi? Yang kedua adalah why. Kenapa harus sholat ya? Kenapa harus sholat ya? Ini kan pertanyaan yang biasa muncul. Ayo mandi, emang kenapa sih mandi? Mandi kalau nggak mandi bau kan, gitu kan ya? Biasanya kan kita begitu. Ayo sholat, emang apa sih harus sholat? Kita memang selalu butuh alasan yang bisa membuat kita merasa terpenuhi pertanyaan-pertanyaan kita. Ya. Kenapa harus sholat? Ada alasannya. Nah, dalam istilah fikih ini disebut sebagai dalil atau hujjah. Ya. Jadi dalil itu terbagi menjadi dua. Ada dalil nakli dan dalil akli. Jangan lupa dicatat ya. Dalil nakli itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis ya. Dalil nakli sumbernya Al-Quran dan hadis. Apa itu Al-Quran?
Al-Quran, ya, kitab yang ada di depan Bapak adalah kitab yang diturunkan, ya, oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kitab yang diwahyukan dari Allah, ya, melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah Al-Quran. Kemudian hadis, ya, hadis itu apa? Hadis itu qaulun wa fi'lun wa takrirun, ya. Qaulun, ya, jadi perkataan Nabi. Jadi Nabi ngomong nih kayak Bapak. Kalau Bapak ngomong kan baik, ya kan begitu. Kalau Nabi ngomong itu hadis, sabda. Kemudian wa fi'lun, fi'lun itu artinya perbuatan. Jadi segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu hadis. Wa takrirun, takrirun itu artinya ketetapan. Jadi segala yang ditetapkan oleh Nabi ini dalam bentuk jasmani, ya, atau akhlak, itu juga disebut sebagai hadis. Ini dalil naqli yang menjadi sumber penetapan sebuah hukum di dalam syariat Islam. Terus yang kedua ada dalil akli. Nah, akli ini artinya akal sehat. Jadi sumber dalil akli itu berbeda dengan dalil nakli. Kalau dalil nakli sumbernya tadi Al-Quran dan hadis. Kalau akli sumbernya adalah akal, ya, akal pikiran, ijtihad para ulama untuk menentukan sebuah hukum. Oke, masih, ya, kenapa harus sholat? Pertama, dalil nakli tentang sholat, ya. Balik lagi, dalil nakli berarti kalau nggak Al-Quran, hadis, ya. Dalil nakli tentang sholat. Nah, ini ada firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 103. Ini sebagaimana tadi di mukadimah sudah Bapak sampaikan. Apa bunyinya? Fa'aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman, ya. Ini dalil nakli tentang kenapa kita harus sholat, kenapa seorang muslim harus melaksanakan sholat. Jadi sholat adalah sesuatu yang fardu sifatnya, wajib, yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian dalil nakli berikutnya adalah hadis, ya, sabda Nabi Muhammad SAW. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan radhiyallahu anhu ila al-Yaman faqala ad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna allaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin ila akhir. Rawahul Bukhari. Apa artinya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Mu'az radhiyallahu an ke Yaman. Lalu beliau bersabda, siapa yang bersabda? Nabi kepadanya. Kepada siapa? Kepada Mu'az. Ajaklah mereka penduduk Yaman untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh aku adalah utusan Allah, kata Nabi. Jika mereka menaatinya, maka beritahukan mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 sholat dalam sehari semalam. Nah, itu tadi adalah dalil nakli tentang perintah sholat bagi seorang muslim dan muslim. Ada juga sabda Nabi, ya, masih tentang kenapa harus sholat. Kata Nabi, as-salatu imaduddin. Nah, ini sering disampaikan. Man aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Apa artinya? Kata Nabi, sholat adalah tiang agama.
Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agama. Ini Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan, ya, memberikan kias. Agama itu, ya, seperti sebuah bangunan. Ya, rumah kalian itu pasti ada tiangnya, nggak mungkin berdiri tanpa tiang. Ada nggak bangunan yang berdiri tanpa tiang? Kalau kalian jawab nggak ada, salah. Memang ada Pak? Ada apa? Langit. Allah. Bangunan semesta berdiri tanpa tiang, cuma satu, langit. Nah, manusia membangun itu pasti butuh tiang. Bangunan apa? Nah, agama itu dikiaskan seperti sebuah bangunan, ya. Nah, sholat adalah tiangnya. Jadi ketika kita merobohkan tiang sebuah bangunan, maka roboh pasti bangunannya. Artinya apa? Ketika kalian mengaku sebagai seorang muslim, tapi kalian tidak sholat, maka itu sama saja kalian yang merobohkan agama kalian sendiri. Nah, catat baik-baik. Maka itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu tadi dalil nakli. Kemudian dalil akli. Nah, dalil akalnya nih. Dalil akalnya. Sedangkan kita selain mempercayai dengan hati, ya, iman itu kan tasdiqun biqalbi, meyakini dengan hati. Seorang mukmin itu mudah menerima ketika disampaikan ayat-ayat Allah, ketika disampaikan sabda-sabda Nabi. Tapi kemudian tidak akan mungkin bisa kita berbicara tentang hadis maupun Al-Quran di hadapan yang bukan muslim. Maka perlu akal untuk menyampaikan. Nah, kenapa kita mesti sholat? Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh profesor, oleh orang-orang hebat yang meneliti tentang keutamaan serta atau fadilah, keutamaan sholat. Ya, mereka teliti, profesor-profesor di bidang biologi, neuroscience dan lain sebagainya meneliti, bahkan profesor-profesor astronomi meneliti tentang sholat. Emang apa hubungannya sholat Pak dengan astronomi? Nah, coba ya. Sholat itu kan yang diwajibkan 5 waktu. Padahal kalau bicara sejarah sholat itu panjang, ya. Bapak tidak menjelaskan, mungkin di lain waktu. Sholat 5 waktu. Yang pertama subuh. Subuh ini berat, sekalipun sholatnya cuma 2 rakaat. Kenapa berat? Ngantuk Pak. Iya, emang ngantuk. Susah bangunnya. Sekalipun udah dibangun ya mama, bangun udah bangunin, gewer, ngempos, nyirah, nyubit, wah udah kobe mau jambak. Untungnya orang diinjak-injak sama mamanya. Udah digituin, tetep aja tuh. Iya ntar tidur lah. Akhirnya subuhnya lewat. Emang paling berat, sekalipun cuma 2 rakaat. Tapi tahu nggak kalian? Pada saat subuh, ya, semesta itu berada dalam spektrum warna biru muda. Nah, ini menurut ahli astronomi, bukan kata Bapak nih. Bapak mau guru PRI, ini ahli astronomi. Jadi pada saat subuh semesta itu berada dalam spektrum warna biru muda yang bersesuaian dengan frekuensi tiroid atau kelenjar gondok. Tiroid ini punya fungsi mengatur sistem metabolisme tubuh. Nah, nyambungnya ke biologi itu. Sementara warna biru di semesta punya rahasia tersendiri terkait rezeki dan cara berkomunikasi. Ya, jadi warna biru di semesta itu punya rahasia terkait dengan rezeki dan cara berkomunikasi. Saat azan subuh berkumandang, jadi saat azan subuh berkumandang, gimana suara azannya? As-salatu khairum minan naum. Cuma di azan subuh yang ada lafaz as-salatu khairum minan naum.
Artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi ketika azan subuh sedang berkumandang, energi semesta itu berada pada tingkat paling optimal. Ya. Jadi kalau lagi azan subuh tuh berkumandang, itu semesta sedang berada pada tingkat yang paling optimal. Energi inilah yang kemudian diserap oleh tubuh, khususnya saat ruku dan sujud. Nah, jadi ketika ruku dan sujud di waktu kita sholat subuh, energi semesta itu terserap oleh tubuh kita. Jadi jangan heran kenapa orang-orang dulu ya belum ada rumah sakit kayak sekarang nih, banyak, tapi sehat-sehat karena tadi sholatnya rajin, subuhnya nggak ketinggalan, duhanya juga rajin, yang mulainya rajin, makanya umurnya panjang-panjang. Nenek-nenek kita, uak-uak kita, uyut-uyut kita beda sama anak-anak zaman sekarang. Banyak kan main PUBG, main ML, main FF, ya matinya begitu. Kalau orang main Mobile Legends matinya itu nggak ditanya. Kalau orang kan mati, ya orang muslim yang mati dikubur, nanti ditanya sama malaikat, Rabbuka, siapa Tuhan? Tapi kalau pemain ML nggak begitu. Jadi ketika dikubur nih, datang malaikat, welcome to the Mobile Legends. Wow. Nah, gitu. Jadi itu intermezzo ya. Oke, baik. Jadi yang kemudian zuhur. Jika seorang muslim sering melewatkan sholat zuhur karena tidur siang, nah siapa yang kalau johor tidur atau karena sedang bekerja, jadi dia ninggalin sholat karena tidur atau sedang bekerja, seorang itu dapat terkena resiko mengalami gangguan pencernaan dan suasana hati atau mood ya. Jadi kalau mood kita lagi nggak enak, nah bisa jadi karena kita ngelewatin sholat zuhur. Nah perempuan ini paling sering ngelewatin sholat zuhur karena halangan sedang mendapatkan tamu bulanan ya. Kalau saya tamu bulanannya biasanya leasing motor, leasing mobil ya. Jadi tamu bulanan, makanya perempuan itu moodnya berubah-berubah. Karena apa? Karena dia nggak sholat. Biasanya dia sholat, tapi ketika dia nggak sholat moodnya berubah. Itu dipengaruhi. Jadi ketika semesta berwarna kuning ya, jadi kalau zuhur itu semesta berwarna kuning yang mempengaruhi kondisi perut tuh. Jadi kondisi perut dipengaruhi oleh semesta yang berwarna kuning dan sistem pencernaan secara keseluruhan. Warna kuning ini juga mempengaruhi hati dan perasaan riang seseorang. Jadi itulah alasan kenapa kita harus sholat. Itu ada landasan yang sangat masuk akal secara astronomi, secara biologi, secara fisika, kimia. Yang ini bisa dijelaskan secara intelektual ya, itu bahasanya. Kemudian asar, sering melewatkan sholat asar ya. Siapa yang sering melewatkan sholat asar? Ayo acung tangan. Daya kreativitas seorang muslim dapat menurun ya. Jadi kreativitas kita menurun bisa jadi karena kita sering melewatkan sholat asar. Nah warna semesta ya, saat Bapak syuting video ini asar nih. Nah, warna semesta saat ini itu berubah jadi jingga. Nah nanti mulai masuk ya, akan berubah menjadi jingga warna semesta. Nah hal ini kemudian mempengaruhi organ-organ dalam tubuh seperti prostat, rahim, dan testis yang merupakan bagian dari sistem reproduksi. Warna jingga di alam semesta juga mempengaruhi daya kreativitas seorang. Nah, kemudian maghrib ya, saat maghrib tiba, spektrum warna semesta selaras dengan jin dan iblis. Jadi ketika maghrib, spektrum warna itu selaras ya, warna semesta selaras dengan jin dan iblis. Nah warna semesta jadi merah. Makanya kalau orang-orang rawaren ya, orang-orang zaman dulu Senin begitu pasti, jangan keluar maghrib. Wah,
tadi kantongin kolong wewe tuh, dari dulu saya bayangin kantong kolong wewe itu gimana ya? Ya, segede apa kantongnya? Nah, tapi sebetulnya ada alasan logis di balik itu tadi, karena ketika maghrib spektrum warna semesta ini berubah menjadi merah, yang ini selaras dengan jin dan iblis. Kenapa? Nah, jadi jin dan iblis sangat bertenaga karena ikut bergetar dengan semesta. Nah, itu ya. Kalau seorang muslim sedang dalam perjalanan, kita dalam perjalanan kemana nih? Tiba-tiba azan Allahu Akbar, azan maghrib, berhenti. Jangan lanjutin perjalanan, mending nebak, ya minggir. Baiknya untuk berhenti, untuk menunaikan sholat maghrib. Ibadah sholat maghrib ini bisa melindungi kita dari gangguan-gangguan yang ada. Isya, nah, isya, melewatkan sholat isya bisa membuat hati gelisah, resah dan gelisah. Ya. Jadi melewatkan sholat isya bisa membuat hati gelisah. Warna semesta berubah jadi nila. Jadi ketika isya itu semesta berubah warnanya jadi nila. Bukan nentok, bukan ya, nila bukan nentok. Nila yang kemudian menjadi gelap. Waktu isya ini memiliki rahasia ketenteraman dan kedamaian yang frekuensinya harmonis dengan otak dan sistem saraf. Itulah sebabnya seseorang sangat dianjurkan untuk beristirahat saat langit gelap. Ya. Jadi tidur setelah sholat isya itu bisa membawa jiwa manusia pada gelombang delta dengan frekuensi di bawah 4 Hz. Nah, ini kajian psikologi ya. Dan seluruh sistem tubuh bisa memasuki waktu rehat. Jadi subhanallah ya. Sama misalkan nanti di ayat di bagian tentang puasa bahwa ada pernyataan yang Nabi sampaikan itu 1400 tahun yang lalu loh. Artinya bayangin 1400 tahun yang lalu, artinya itu dari nenek kita punya emaknya nenek kita buat terus sampai ke atas emaknya nenek kita, itu 1400. Nabi sudah menyampaikan, baru diketemukan secara sains, secara ilmu pengetahuan modern. Apa yang disampaikan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi merupakan sebuah kebenaran. Subhanallah. Kenapa bisa begitu? Ya nyampe Nabi. Ya nyampe Nabi udah pasti benar, karena sudah pasti dari Allah. Ya. Oke, yang berikutnya kapan ya? Kapan itu bahasa Inggrisnya when. Kapan waktu sholat? Sholat itu ya di waktu-waktu yang telah ditentukan. Jangan sholat asar di waktu maghrib, waktu isya, jangan, disesuaikan. Tapi pada zaman dahulu sebelum diketemukannya sistem waktu ya yang kita sebut sebagai jam hari ini, itu dulu ngitung waktunya pakai apa coba? Wah, pakai patok. Kalau orang dulu tuh patok taruh tengah-tengah lapangan. Ketika matahari condong ke arah timur, ini jam berapa? Matahari condong ke arah barat, jam berapa? Itu zaman dulu. Nah, tapi jauh sebelum itu sudah juga diketemukan oleh astronom, ahli-ahli astronomi yang mereka ini rata-rata adalah orang Islam. Ya. Jadi penemu-penemu ilmu pengetahuan, kalau nanti kalian tertarik mengkaji sejarah, itu rata-rata orang Muslim ya. Jadi orang Muslim zaman ini misalnya cuma baca Quran, tahlil, tasbih, tapi juga harus berkembang secara sains. Seperti apa? Seperti zaman Umayyah, seperti zaman Abbasiyah, seperti zaman kemajuan Islam ketika itu ya. Kemudian di waktu-waktu ditentukan, sabda Nabi afdhalus shalah di awali waktiha. Jadi sholat itu yang terbaik adalah pada awal waktu, jangan suka nunda-nunda sholat. Kemudian yang berikutnya adalah where. Where artinya di mana? Di mana tempat sholat? Nah, laki-laki itu berjamaah seharusnya di masjid. Ya, jadi kalau sampai hari ini masih ada ya laki-laki yang sholatnya di rumah, suruh pakai mukena ya.
Kalau perempuan di rumah, kenapa begitu? Karena perempuan untuk menjaga daripada fitnah akhir zaman ya. Kemudian yaitu siapa? Ya, itu siapa? Siapa yang wajib melaksanakan sholat? Ya. Yang wajib melaksanakan sholat yang pertama ya tentunya muslim. Selain muslim yang nggak wajib sholat. Yang kedua sudah balik. Apa ukuran balik? Laki-laki ketika dia sudah ukurannya sudah pernah mimpi bertemu Spiderman ya. Ya. Paham lah ya, bertemu Spiderman. Terus yang perempuan ya ketika sudah haid. Yang ketiga berakal sehat. 4 suci dari hadas dan najis. 5 menghadap kiblat. Sholat jangan ngadep kemana-kemana, harus ngadep kiblat ya. Kemudian 6 mengetahui masuknya waktu sholat. 7 mengerti syarat, rukun dan sunnah sholat. Itu adalah siapa yang wajib melaksanakan sholat. Kemudian how adalah bagaimana terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat. Bagaimana cara melaksanakan sholat? 1. Berdiri bagi yang mampu. Artinya apa? Saking wajibnya sholat, ketika kita tidak bisa berdiri, kita wajib tetap sholat itu. Yang bisa berdiri tetap apa? Duduk juga nggak bisa. Berbaring juga nggak bisa gerakin apa-apa nih. Memejamkan mata nggak bisa juga. Bahasa isyarat. Pakai hati nggak bisa juga. Ya disolatin. Artinya apa? Saking wajibnya sholat karena amal pertama yang nanti akan ditanyakan di hisab di akhirat adalah sholat. Ya jadi anak-anakku yang soleh dan soleha jangan pernah tinggalkan sholatnya. Ya karena sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Yang pertama tadi tata cara melaksanakan sholat berdiri bagi yang mampu. Yang kedua niat, jangan lupa niatnya. Yang ketiga takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, ya duduk antara 2 sujud, duduk tasawuf akhir, membaca tasawuf akhir, membaca sholawat Nabi, membaca salam yang pertama, tertib melakukan ruku serta syarat berurutan. Itu insya Allah bisa dilakukan oleh seluruh siswa-siswa SMP Al-Muhajirin insya Allah mudah-mudahannya. Oke baik, kita lanjut masuk ke topik bahasan yang kedua ya. Tetap kalian simak baik-baik, kalian catat. Yang topik yang kedua adalah puasa ya. Tadi adalah sholat sebagai nilai dasar Islam, sekarang puasa sebagai nilai dasar Islam. Sama masih yang pertama what apa? Berarti apa itu puasa? Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu syam atau saum yang berarti menahan. Tahan dulu ya. Tahan artinya saum, syam secara bahasa. Sedangkan menurut istilah puasa berarti menahan diri sepanjang hari dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Menahan dari segala sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa bagi orang Islam yang berakal, sehat dan suci dari haid dan nifas bagi seorang muslimah. Puasa Ramadan wajib hukumnya bagi setiap muslim sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Nah, jadi ayat 183 sampai ayat 185 surah Al-Baqarah itu berbicara tentang puasa Ramadan. Bapak bacakan ayat 183 surah Al-Baqarah ya. Apa bunyinya? Ya ini yang biasa juga kalian dengar di khutbah-khutbah Jumat ketika masuk bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu
agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu merupakan kewajiban bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Sebagaimana juga dulu pernah diwajibkan atas orang-orang yang sebelumnya. Kemudian lanjutan ayatnya 184. Ya. 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Itu ayat 184. Apa artinya? Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti. Jadi ketika kita dalam perjalanan atau sakit, ya kita wajib mengganti sebanyak hari di mana kita meninggalkan puasa itu. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, ya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu ayat 184. Kemudian di ayat 185 Allah juga berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ya, apa artinya? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran, kitab yang hari ini Allah jaga keasliannya bahkan sampai hari kiamat. Kitab yang wajib kita taati dan kita turuti. Itu turun pada bulan Ramadan ini, ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil. Al-Quran adalah pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, di bulan apa? Di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Nah, ini adalah kewajiban ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Ya, sama seperti ayat yang sebelumnya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya, itu yang pertama. Apa itu puasa? Kemudian kenapa? Ya, balik lagi. Emang apa sih? Kok aku disuruh-suruh puasa? Ya, why? Kenapa sih aku disuruh-suruh puasa? Ya kan? Kenapa? Nah, sama seperti tadi sebelumnya. Ada dua dalil. Yang pertama dalil nakli, yang kedua dalil akli. Dalil naklinya tadi sudah Bapak sampaikan di surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, kemudian ada lagi hadis Nabi, ya masih dalil nakli. Apa bunyinya? Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salata wa itaiz zakah wal hajj wa shaum Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Apa artinya? Islam itu berasaskan 5 perkara, yaitu bersaksi tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, ya, menunaikan haji dan puasa di bulan Ramadan. Jadi Islam itu asasnya 5, ya. Ini disebut sebagai rukun Islam. Yang pertama apa? Syahadat. Orang dikatakan sebagai muslim ketika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dikatakan sebagai seorang muslim. Yang kedua apa? Sholat, mendirikan sholat, ya. Kita tidak cukup hanya berkata saya muslim tapi tidak sholat. Nah, yang ketiga membayar zakat. Nah,
Berkaitan dengan zakat ya, anak-anakku sekalian, coba disimak baik-baik, dilihat wajah bapak yang tampan dan rupawan dan tidak membosankan. Membayar zakat, alhamdulillah panitia pesantren Ramadan 1442 Hijriah dimulai dari tanggal 21 sampai dengan 26 membuka kesempatan untuk seluruh siswa-siswi SMP Al-Muhajirin Bekasi membayar zakat di sekolah. Ya, sebesar berapa? Ya, 3,5 liter beras ya, sekarang 40.000 lah kalau sekarang ya. Jadi dirupiahkan ya. Jadi bayar zakatnya itu nggak pakai beras tapi pakai uang 40.000. Ke siapa bayarnya? Ke Ibu Wiwin Alfiani SPD, adalah guru bimbingan konseling. Ya, jadi kalian bisa bayar melalui rekening ya, nanti dicantumkan ada di bawah sini ya. Ada nanti di bawah sini. Jadi rekening zakat fitrah ya. Di sampingnya juga ada panitia PPDB nanti di bawah sini. Ya. Jadi itu ya. Jadi silakan bayar zakat karena kewajiban. Ya, syahadat, sholat, kemudian apa? Zakat, ya, kemudian puasa dan pergi haji, itu adalah yang disebut sebagai Islam, syarat-syarat sebagai orang muslim. Kemudian dalil aklinya, tadi sudah dalil akli, kemudian dalil akli apa? Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, "Sumu tasihhu", berpuasalah maka kamu akan sehat. Apa buktinya Pak? Nah ini balik lagi, karena kita pakai akal, pakai logika, pakai akal sehat. Balik lagi, ini penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Ya pakai apa tuh, kayak kalian biasa kalau lagi praktek IPA tuh pakai botol-botol gitu ya, nggak paham. Nah ini ilmuwan hebat ya, meneliti khusus. Puasa itu menyehatkan tubuh. Selama periode puasa, kadar gula menurun. Silakan nanti tanya guru ideologi, guru IPA. Kadar gula menurun sehingga aktivitas di periode puasa akan menggunakan energi lemak sebagai sumber energi. Nah itu. Karena selama puasa, energi yang digunakan adalah lemak ya. Makanya orang yang berpuasa itu ya hitung-hitung sedot lemak gratis gitu ya. Yang udah kurus sedot lemak yang makin habis gitu. Enggak, tapi ini adalah menurut penelitian ya. Kedua, makanan berkaitan erat dengan proses metabolisme. Oleh sebab itu dalam pemeriksaan medis tertentu yang berhubungan dengan proses metabolisme, misalnya pemeriksaan kadar glukosa darah, pasien seringkali disyaratkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Puasa menggantikan sel-sel yang rusak di dalam tubuh dan menggantinya dengan sel-sel yang baru. Jadi ketika kita berpuasa, sel-sel tubuh kita yang lama dan rusak kita digantikan dengan sel-sel tubuh yang baru. Bayangkan ketika kita tidak berpuasa, artinya sel-sel tubuh kita yang rusak, peyot, jelek, hidup lagi ya. Itu masih bertahan dalam tubuh kita dan itu akan bersarang menjadi penyakit. Summu tasihhu, itu kata Nabi. Kemudian, puasa mampu meningkatkan hormon pertumbuhan hingga 2000% pada laki-laki dan 1300 pada perempuan. Hormon pertumbuhan ini akan memfasilitasi pembakaran cadangan lemak dalam tubuh selama berpuasa. Ya. Peningkatan kembali hormon pertumbuhan dalam tubuh juga bermanfaat dalam melawan penuaan dini. Jadi orang yang berpuasa itu kelihatan awet muda. Coba lihat Bapak kalau dipakai baju SMP masih dia anak SMP. Ya. Itu tadi ya adalah manfaat-manfaat puasa yang diteliti secara sains. Kemudian kapan ya? Kapan berarti bicara when ya, when kapan waktu puasa? Datangnya bulan Ramadan ditetapkan dengan dua jalan. Yang pertama dengan terlihatnya hilal ya, dan kedua setelah menggenapkan bulan Sya'ban hingga 30 hari. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftaru fa in gumma 'alaikum
fasumu 30 yawma, rawahu Muslim. Apa artinya? Apabila kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihat hilal bulan Syawal, maka berbukalah atau berlebaran. Dan apabila tertutup awan mendung, maka berpuasalah 30 hari. Ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian berikutnya, di mana where, ya, di mana tempat puasa? Kalau tadi di mana tempat sholat, jelas laki-laki di masjid, perempuan di rumah masing-masing. Kalau puasa di mana tempatnya juga? Ada yang bisa jawab? Puasa tempatnya di mana? Puasa tempatnya di sini. Sambil nunjuk ini, nunjuk hati, nunjuk dada. Puasa tempatnya di sini, di hati setiap mukmin yang bertakwa. Ya. Jadi tempatnya di situ. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tempatnya puasa adalah ada di hati setiap mukmin. Kenapa? Kalau kalian sholat, yang laki-laki ini ya, apalagi laki-laki, seneng banget tuh ya, pengen dilihat sama cem-cemannya, ya kan? Sholat lewat ya, depan rumah cem-cemannya sambil sholawatan kencang-kencang tuh, sholatullah salamullah. Kalau sekarang salawatannya Allahul kafi Rabbunal kafi, disengaja dikencengin biar cem-cemannya ngedengar. Wih, kenal suaranya, ya kan? Pengen apa? Pengen dilihat sholatnya. Karena sholat memang terlihat, apalagi laki-laki. Beberapa ulama mengatakan wajib makan di masjid berjamaah. Ya, artinya apa? Sholat mah kelihatan, ibadah yang kelihatan. Tapi puasa ini istimewa. Puasa itu ibadah yang nggak kelihatan. Kalian hari ini diam-diam di kamar, misalkan sambil dengerin video bapak, bisa jadi gemil, ya kan? Ada yang minum kopi sakit jiwa, janji jiwa, ada kopi janji jiwa, ya, dan sebagainya tuh. Nah, bisa jadi begitu, tapi keluar bilangnya puasa, badan dilemes-lemesin, ya kan? Karena apa? Karena itu tidak terlihat. Puasa itu tidak terlihat, makanya hubungannya puasa itu adalah Allah. Ya, istimewa, sangat istimewa. Kemudian berikutnya, siapa yang wajib melaksanakan puasa? Sama yang pertama Islam, Muslim wajib puasa karena bagian dari rukun Islam puasa itu. Kemudian dua, balik, ya sudah balik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga berakal, Pak ada dia Islam, iya Islam, dia balik, udah balik kok nggak puasa? Ya berarti nggak punya akal, simpel. Jadi syaratnya Islam, balik sama berakal. Kalau dia Islam, dia juga sudah balik tapi nggak puasa, nah, berarti syaratnya ada yang kurang satu, apa? Berakal. Ya. Tuh ya. Kemudian bagaimana tata cara? Yang terakhir bicara tentang bagaimana tata cara berpuasa. Ya, puasa pertama sama seperti ibadah-ibadah lainnya harus diawali dengan niat. Ya. Niat puasa apa? Nah, itu niat puasa dibacanya pada malam hari, ya. Baca pada malam hari. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala, dibaca pada malam hari. Kemudian dua, menahan diri. Karena puasa pada hakikatnya adalah menahan diri. Bukan hanya, menurut Imam Al-Ghazali, bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus. Karena ketika hanya menahan diri dari lapar dan haus, itu puasa yang paling sederhana. Ya, puasa di tingkatan orang soleh, puasa di tingkatan para nabi, para rasul adalah puasa yang mampu menenteramkan jiwanya, puasa yang mampu membuat dia tidak berbicara sesuatu yang buruk, tidak melihat sesuatu yang tidak baik, tidak mendengar perkataan-perkataan yang tidak seperlunya. Nah, itu hakikat daripada puasa. Ya, jadi anak-anakku sekalian, itu adalah dua topik, ya, bahasan kita. Yang pertama sholat, dan yang kedua puasa. Sholat dan puasa sebagai nilai dasar Islam. Jadi sholat dan puasa merupakan bagian dari rukun Islam.
yang harus dan wajib kalian jalankan. Hukumnya fardu ain, tidak bisa ditolak dan ditawar ya, kecuali memang ada sesuatu yang harus diperhitungkan ya, ada kalian sakit dan sebagainya. Tapi kalau kalian masih sehat aja puasa, tidak ada alasan selain itu. Baik, itu saja mungkin dari Bapak yang mampu Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Yang benar datangnya hanyalah dari Allah semata, yang salah tentu mutlak dari Bapak pribadi. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.